Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya agar kita terhindar dari was-was syaitan? Terkadang di dalam hati kita ini ingin bermaksiat terus gitu. Dan apakah ini termasuk salah satu was-was syaitan? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Ada 3 sifat yang apabila seorang hamba memperkuatkan 3 sifatnya tersebut dalam perjalanannya kepada Allah Jalla wa'ala, maka ia akan terhindar dan akan selamat dari berbagai tipu daya dan was-was syaitan. Apakah 3 sifat tersebut? Para ulama menyebutkan al-mahabbatu wal khawf wal raja. Cinta kepada Allah. Ya, yang kedua takut. Yang akan menghalangi ia untuk bermudah-mudahan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah sikap optimis, selalu berharap kepada Allah, mengingat ia Maha Pengampun, Maha Penyayang, yang akan memotivasi dia untuk senantiasa memperbaharui taubatnya dan memperbanyak amal saleh serta permohonannya kepada Allah Jalla wa'ala. Para ulama mengibaratkan 3 sifat di atas seperti seekor burung. Cinta adalah kepalanya, khauf, takut, dan optimis laksana 2 sayap bagi seekor burung. Seekor burung tidak akan mungkin mampu terbang sekalipun dia memiliki 2 sayap apabila tidak memiliki kepala. Maka tidak akan mungkin seorang hamba mampu berjalan menuju Allah jika ia tidak memiliki sifat cinta kepada Allah, karena cinta adalah penggerak. Demikian pula seekor burung tidak akan mungkin mampu berterbang tatkala apabila dia tidak memiliki 2 sayap atau salah satunya, atau memiliki kedua-duanya tetapi dalam keadaan cacat. Demikian pula seorang hamba, ya, yang tidak memiliki sifat takut dan yang dibarengi oleh sifat optimis, atau optimis yang diiringi oleh sifat takut. Dan ini adalah sifatnya mereka para nabi. Oleh karena mereka adalah orang yang paling bersegera dalam melakukan kebaikan dan manusia yang paling tunduk kepada Allah, karena mereka adalah orang yang paling sempurna cinta, takut, dan optimisnya kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam surat Al-Anbiya, Allah Jalla wa'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada kami dengan cinta, harap, dan takut, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa tunduk kepada kami. Allah juga berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri penduduk surga itu adalah mereka orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya karena begadang untuk salat di malam hari. Mereka beribadah kepada Allah dengan harap-harap cemas, dan mereka adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian harta yang kami berikan. Yang kedua adalah dengan berilmu, dan terkhusus dia mempelajari tentang ibadah yang terjadi was-was di dalamnya. Sebagai contoh, ya, setiap kali ia mau salat terjadi was-was, apakah wudhu saya sudah batal ataukah tidak? Maka hendaknya dia belajar fikih. Dengan dia belajar fikih, ya, tentang fikih ibadah, maka was-was dalam perkara ibadah itu akan hilang, ya, dengan ilmu yang ada pada dirinya. Sebagai contoh, misalkan para ulama di sana menerangkan suatu kaidah yang berbunyi dari 5 kaidah besar dalam fikih. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah pasti tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang masih meragukan. Dia tadi yakin bahwa dirinya telah berwudu, ya, pasti ya telah berwudu. Tiba-tiba datang keraguan, apakah wudu dia yang sudah pasti itu sudah batal ataukah belum? Maka kembali kepada hukum asal. Wudu dia masih ada dan tidak boleh digugurkan karena sesuatu yang meragukan, yaitu batal. Maka dengan ilmu seorang akan selamat dari waswasah. Oleh karena yang syaitan itu selalu berupaya menjauhkan manusia dari ilmu agama, karena memang ilmu agama adalah sumber segala kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Baik, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah sholat ba'diyah Isya dilakukan pada saat di waktu sepertiga malam? Ustaz, bagaimana dengan perasaan amalan sunnah seperti sholat duha menjadi seperti rasanya seperti amalan yang wajib? Masya Allah, ini namanya bukan satu pertanyaan, Bang, ini namanya 2, Bang. Iya, 2.
Baik ya. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh melakukan salat ba'diyah isya di sepertiga akhir malam? Maka dijawab oleh para ulama, seingat saya Syekh Shalih Fauzan menjawab, itu namanya bukan ba'diyah lagi, itu namanya sudah menjadi salat tahajud. Karena ba'diyah itu artinya menjelang, setelah ya, tidak lama setelah melakukan salat fardu sebelumnya. Dikatakan ba'diyah karena dia dilakukan seketika atau tidak lama setelah salat fardu. Kalau dia melakukan salat ba'diyah setelah di sepertiga akhir malam, itu namanya tahajud, bukan ba'diyah isya. Baik ya. Barakallahu fiik. Ya. Adapun pertanyaan yang kedua tadi, boleh diulangi lagi, Bang? Bagaimana dengan perasaan amalan sunnah seperti sholat duha menjadi seperti rasanya amalan wajib, Ustaz? Apanya yang bagaimana? Ini pertanyaannya, wallah alam, menurut saya belum jelas. Bagaimana perasaan amalan sunnah seperti duha merasa menjadi wajib? Seperti sholat duha menjadi seperti rasanya seperti amalan wajib. Ya, bagaimananya itu apanya? Apanya yang ditanyakan bagaimananya? Perasaannya mungkin, Ustaz. Perasaan amalannya. Anda nggak tahu perasaan beliau. Mungkin apa namanya? Mungkin. Duha Baik. itu sudah seperti amalan wajib, Ustaz. Gitu. Baik, mungkin kalau boleh saya menyimpulkan, mungkin maksud beliau bagaimana caranya agar kita punya perasaan terhadap suatu amalan sunnah seperti duha itu seperti amalan yang wajib. Betul? Sepakat antum kalau ini yang dimaksud oleh beliau? Baik, kalau demikian hukumnya adalah tidak boleh. Karena amalan sunnah tetap ya, dia masih sebagai sunnah. Sebanyak apapun pahalanya. Dan yang wajib tetap wajib di atas sunnah sekalipun tidak disebutkan nominalitas ibadahnya. Sebanyak apapun pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya untuk suatu amalan sunnah, tetap tidak dapat mengalahkan keutamaan amalan yang wajib sekalipun tidak disebutkan nominalitas amalan yang wajib tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis kudusi, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi, wa la yazalu yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang wajib. Maka dengan ini kata para ulama, amalan sunnah tidaklah lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang wajib. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku, senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang sunnah, melainkan aku akan mencintainya. Naam, barakallahu fiik. Mungkin cukup, Bang? Barakallahu fiik. Baik, kalau demikian ana mohon pamit. Jazallah kepada Bang Randy dan teman-teman yang lainnya. Semoga Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemukan kita di majelis ilmu agama hari ini kembali mempertemukan kita pada jadwal berikutnya di hari Senin mendatang dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna. Jazakumullahu khairan, uhibbukum fillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.